Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini berita terbaru nih guys, dari duel derby papan tengah harus berakhir imbang dengan skor kacamata. Sedangkan Frank Lampard nih menyalahkan manajemen Everton setelah dilakukan West Ham United dengan skor 2-0. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil big match nih guys, di mana Liverpool dan juga Chelsea harus berbagi 1 poin. Nah, di laga ini juga banyak menyajikan berbagai momen menarik nih yang gak layak untuk dilewatkan. Penasaran gak momennya apa aja? Tonton sampai habis ya. Pertandingan pertama diawali dari hasil pertandingan big match yang mempertemukan Liverpool dan juga Chelsea. Di laga ini, kedua tim harus bermain imbang dengan skor kacamata. Terdapat banyak momen menarik dari laga big match yang gengsi ini. Momen menarik itu bahkan sudah terjadi saat laga baru berjalan 2 menit. Saat itu gawang Liverpool yang dikawal Alisson Becker sudah kebobolan melalui Kai Havertz. Beruntung gol tersebut dianulir karena Havertz sudah dalam posisi offside. Berikutnya pada menit ke-37 Mohamed Salah juga sempat mencuri perhatian dari warga Anfield. Saat itu pemain asal Mesir ini terlihat gagal menendang bola dengan baik. Sementara di menit ke-69 Chalobah dan juga Hakim Ziyech justru terlibat duel saat memperebutkan bola. Berikutnya di menit ke-84 ada Chukwuemeka yang tersandung kakinya sendiri. Sedangkan di penghujung waktu babak kedua Darwin Núñez juga nggak luput dari sorotan. Hal ini berawal saat Núñez berinisiatif mengoper bola ke sisi kiri pertahanan Chelsea. Sayangnya Trent Alexander-Arnold sukses menghalau bola tersebut dengan melompat terlalu tinggi. Hasil imbang ini membuat laga ke-1000 Jurgen Klopp harus tercoreng. Bukannya berbenah, pelatih asal Jerman itu bilang kalau hasil ini harus dirayakan dengan sukacita. Dalam sesi konferensi persnya, Klopp menyinggung Arsene Wenger yang tampil buruk di laga ke-1000. Saat itu Arsenal dicukur habis oleh Chelsea dengan 6 gol tanpa balas. Sedangkan dari kubu Chelsea ada Graham Potter yang menyebut kalau menang di Anfield adalah sesuatu yang sulit. Kendati demikian, Potter pun tetap mengapresiasi para pemainnya itu. Menurut juru taktik asal Inggris ini, Kai Havertz dan kawan-kawan sudah menampilkan permainan yang terbaiknya. Di sisi lain, Mykhailo Mudryk juga menampilkan laga debutnya dengan sangat baik. Selain Liverpool dan juga Chelsea, laga Leicester City dan Brighton juga berakhir dengan hasil imbang. Berbeda dengan laga big match tersebut, laga ini kedua tim mengakhiri laga dengan skor 2-2. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Masing-masing 1 gol tersebut dicetak melalui Kaoru Mitoma dan juga Mark Albrighton. Memasuki babak kedua, Leicester sempat berbalik unggul setelah Harvey Barnes mencetak gol di menit ke-63. Sayangnya, Evan Ferguson menyamakan kedudukan di menit ke-88. Hasil ini membuat Leicester City kian sulit keluar dari papan bawah klasemen. Sedangkan Brighton tetap bertengger di papan atas dengan menempati peringkat 6 klasemen. Aston Villa terus menampilkan performa terbaiknya sejak ditukangi Unai Emery. Terbaru, pasukan singa terkejut ini berhasil menang atas Southampton dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dicetak melalui Ollie Watkins pada menit ke-77 pertandingan. Tambahan 3 poin itu membuat skuad The Villa terus keluar dari jeratan papan bawah. Mereka kini menempati peringkat 11 klasemen dengan selisih 1 poin atas Liverpool dan Chelsea. Kalau tadi dari papan tengah, sekarang ada dari papan bawah nih guys, di mana West Ham United sukses mengalahkan Everton 2-0. Bukannya membenahi skuadnya nih, pelatih Everton yakni Frank Lampard justru menyalahkan manajemen. Wah, kira-kira kenapa ya guys? Kembali meraih hasil buruk, kali ini Everton harus dikalahkan sesama klub yang juga berada di zona merah yakni West Ham. Pada laga itu, skuad The Toffees harus takluk dengan skor 2-0. Kedua gol skuad The Hammers dicetak melalui brace dari Jarrod Bowen. Atas kekalahan ini membuat pelatih Everton yakni Frank Lampard menyalahkan manajemennya sendiri. Menurutnya, klubnya saat ini gak seperti tim Premier League lainnya yang berinvestasi besar di bursa transfer. Bahkan Lampard mempertanyakan perginya Richarlison pada musim panas lalu. Sebab hingga saat ini manajemen belum juga menemukan pengganti yang layak untuk bomber Brazil tersebut. Newcastle United gagal memetik 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-21 Premier League. Pada laga itu, skuad The Magpies ditahan imbang Crystal Palace dengan skor kacamata. Meskipun tampil mendominasi, Newcastle gagal menjebol rapatnya lini pertahanan Palace. Beberapa peluang yang dilepaskan pasukan Eddie Howe ini gagal dikonversikan menjadi gol. Meski cuma mendapat 1 poin, hasil ini membuat mereka kembali merebut peringkat 3 klasemen. Skuad The Magpies mampu menggeser Manchester United dengan perolehan poin yang sama. Selain berhasil menggeser setan merah, Newcastle juga mencatatkan rekor baru. Yakni untuk pertama kalinya mereka meraih 15 laga berturut-turut tanpa kekalahan. Lanjut hasil pertandingan La Liga, ada Atletico Madrid yang sukses mencukur Real Valladolid dengan 3 gol tanpa balas.
Sedangkan di hasil pertandingan Serie A ada Napoli yang kian kokoh di puncak klasemen setelah berhasil curi poin di markas Salernitana. Kemudian masuk ke hasil pertandingan La Liga antara Atletico Madrid menghadapi tamunya yakni Real Valladolid. Di laga ini skuad Los Rojiblancos mengakhiri laga dengan kemenangan telak 3-0. 3 gol pasukan Diego Simeone ini dicetak di babak pertama melalui Alvaro Morata, Antoine Griezmann, dan juga Mario Hermoso. Sampai peluit panjang dibunyikan pun gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid menempel ketat Real Sociedad di peringkat 3 klasemen. Walaupun begitu, poin kedua tim tersebut terpaut jauh yakni selisih 7 poin. Hasil pertandingan Eropa ditutup oleh Napoli yang berhasil mencuri poin di markas Salernitana. Di laga itu, skuad Partenopei berhasil menang dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Napoli menutup babak pertama lewat gol tunggal Giovanni Di Lorenzo pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Partenopei kembali unggul melalui Victor Osimhen di menit ke-48. Kemenangan ini membuat Napoli semakin kokoh di puncak klasemen sementara Serie A. Mereka unggul 12 poin dari AC Milan yang membututi di peringkat kedua. Masuk ke rumor transfer nih guys, ada Chelsea yang ingin menukar Hakim Ziyech dengan Frank Kessie. Sementara dari transfer resmi nih, Everton yang mendatangkan Arnaud Danjuma dari Villarreal dengan status pemain pinjaman. Rumor transfer kali ini diawali dari raksasa kota London yakni Chelsea. Skuad The Blues dirumorkan tertarik menukar Hakim Ziyech dengan Frank Kessie dari Barcelona. Pasalnya Ziyech dianggap gak masuk ke dalam skema sang pelatih yakni Graham Potter. Selain itu, kurangnya jam bermain membuat pemain timnas Maroko itu berpikir juga untuk cabut. Dengan alasan yang sama, keinginan Frank Kessie juga cabut karena ingin mendapat jam reguler. Sejak didatangkan, Kessie memang sering menghuni bangku cadangan. Berita transfer resmi dibuka oleh klub Inggris yaitu Everton. Skuad asuhan Frank Lampard ini resmi meminjam bomber milik Villarreal yakni Arnaud Danjuma. Meski berhasil meminjam Danjuma, The Toffees gak menyertakan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Artinya sang pemain akan kembali merapat ke skuad The Beatles. Lampard sendiri memang sudah kepincut oleh pemain 25 tahun tersebut. Penampilan impresif dan pengalamannya bermain di Liga Inggris membuat pelatih Inggris itu yakin untuk merekrutnya. Borussia Dortmund resmi memperpanjang masa bakti talenta mudanya yaitu Youssoufa Moukoko. Pemuda asal Jerman ini bertahan di Signal Iduna Park sampai tahun 2026. Perpanjangan kontrak ini sekaligus menampik beberapa rumor yang menyangkut dirinya. Sebelumnya Moukoko kerap dikaitkan akan merapat ke Chelsea, Liverpool hingga Barcelona. Di sisi lain dia berpanjang kontrak karena mengaku masih betah berseragam skuad hitam kuning. Next, kita masuk ke sesi ulasan klub nih guys. Ada Barcelona yang akan bertemu dengan Real Sociedad di babak 8 besar Copa del Rey. Walaupun lolos, Xavi Hernandez gak puas dengan performa pemainnya dan meminta manajemen mendatangkan amunisi baru. Sesi ulasan klub hari ini akan membahas Barcelona yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Copa del Rey. Saat itu, skuad Blaugrana sukses melibas Cueta dengan 5 gol tanpa balas. Hasil itu membuat mereka akan bertemu dengan Real Sociedad di babak 8 besar. Meski berhasil menang dengan skor yang besar, Xavi Hernandez justru mengaku belum puas. Menurut pelatih berwajah Arab ini, penampilan pasukan Sergio Busquets dan kawan-kawan masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, Xavi meminta manajemen untuk mendatangkan amunisi baru. Nantinya kedatangan amunisi baru ini diharapkan bisa membawa Blaugrana bersaing mendapat trofi juara. Tetapi sayang keinginan Xavi mendatangkan pemain baru akan sulit terrealisasi. Pasalnya saat ini manajemen Blaugrana sedang kesulitan dalam hal finansial. Beralih ke sesi konferensi pers menjelang laga Arsenal dan juga Manchester United, ada Mikel Arteta yang gak ingin mengulangi kekalahan di putaran pertama dan fokus mencari poin. Sementara dari kubu Erik ten Hag nih guys juga mengaku optimis bisa curi poin atas Arsenal. Sesi konferensi pers kali ini akan dibuka oleh komentar dari pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta. Di laga menghadapi Manchester United, pelatih Spanyol itu nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Pasalnya pada pertemuan pertama, skuad The Gunners berhasil dikalahkan di Old Trafford dengan skor 3-1. Ini juga sekaligus jadi kekalahan satu-satunya yang diderita oleh skuad meriam ganas. Selain itu, menurut manajer asal Spanyol tersebut, kalau ini merupakan pertandingan yang menentukan gelar juara. Sebab saat ini mereka unggul 8 poin atas skuad Red Devil. Maka dari itu Arteta mengatakan kalau anak asuhnya nggak boleh dikalah di laga nanti. Sedangkan dari kubu Manchester United di mana mereka kehilangan Casemiro yang terkena akumulasi kartu kuning. Meski begitu Erik ten Hag punya optimisme yang menggebu-gebu.
Pelatih botak berkebangsaan Belanda ini yakin kalau para pemainnya bisa mencuri poin di Emirates Stadium. Saking yakinnya dia bahkan mengaku nggak khawatir sama sekali. Sebab Ten Hag menilai kalau para pemainnya punya motivasi besar untuk bisa menang. Kabar baiknya lagi di laga nanti Setan Merah sudah bisa diperkuat oleh Jadon Sancho. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu gembira bukan main dengan kembalinya sang winger. Menurut Ten Hag, Sancho merupakan pemain yang dibutuhkan Setan Merah saat ini. Lanjut ke kabar Dani Alves nih guys, yang katanya sudah diputus kontrak oleh Pumas U6 karena tersandung kasus pelecehan seksual. Di kabar penutup guys, dari hasil pertandingan Liga 1 ada Borneo FC Samarinda nih yang gagal menang dalam laga dari Padaan setelah ditahan imbang Barito Putra 0-0. Pumas U6 resmi memutus kontrak bek sayap andalan mereka yakni Dani Alves. Pemutusan kontrak ini merupakan buntut dari kasus kekerasan seksual yang melibatkan dirinya. Menurut laporan terbaru, ex pemain Barcelona ini akan dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Sebelumnya, Alves sendiri sudah ditahan pihak kepolisian pada bulan Desember lalu. Dikabarkan bek sayap asal Brazil ini ditahan karena telah melecehkan wanita di sebuah klub malam. Terakhir ada hasil pertandingan Liga 1 yang mempertemukan antara sang tuan rumah Borneo FC Samarinda menghadapi tamunya yakni Barito Putra. Laga yang digelar di Stadion Segiri Samarinda itu harus berakhir imbang dengan skor kacamata. Dengan begitu, skuad Pesut Etam melanjutkan tren negatif mereka dalam 3 laga terakhir. Dalam 3 laga tersebut, Mateus Pato dan kawan-kawan gagal meraih 3 poin. Saat itu, skuad Pesut Etam ditahan imbang Rans Nusantara dan juga PSM Makassar. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Mbah He6385. Katanya musim ini peluang terbesar Arsenal untuk menjuarai IPL. Kira-kira kalian setuju nggak ya guys sama Mbah satu ini? Jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa!